Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Azhara Ulia. Saya dari kelas D. Tema saya adalah setiap ucapan adalah doa. Saya juga manusia yang banyak celahnya, yang juga banyak salahnya. Tapi satu hal yang selalu saya tekankan kepada diri saya sendiri dan selalu ingatkan kepada diri saya, bahwa ketika semua orang pasti pernah merasakan sedih, senang, dan susah. Tapi tidak perlu untuk memamerkan semua itu, kesedihan, kesenangan, atau kesusahan yang sedang kita alami. Jadi jangan berlarut-larut dengan semua itu. Tapi sesulit apapun keadaan, kalau kita bawa dengan suka cita, optimis, ya it's okay. Dan saya selalu berhati-hati dengan ucapan, dan saya nggak ada mau bilang saya gagal, kok hidup saya kayak gini. Karena saya percaya bahwa setiap kata adalah doa. Dan bahkan sebenarnya orang yang let the poor say I'm rich, let the weak say I'm strong. Jadi yang lemah jangan kumpul dengan yang lemah dan mendiskusikan kenapa ya kita seperti ini, beda dari yang lain, kayak dia senang kok kita susah. No, jangan. Ada power dari kita, kata-kata. Jadi kalau dibilangnya tanpa celah, tidak. I'm just a human yang punya banyak kesalahan dan kelemahan ataupun kesulitan di dalam hidup. Tapi kembali lagi dengan prinsip di diri kita sendiri, bahwa saya buat apa, di prinsip kita bahwa untuk apa dipamerkan semua itu, kesedihan, kesenangan, kesulitan, untuk apa dipamerkan. Tapi anggap aja semua itu anugerah yang diberikan untuk kita dari Allah yang Maha Kuasa, bahwa Allah itu tahu kalau kita pasti bisa lewatin itu semua, agar hidup kita lebih berproses untuk kedepannya, supaya kalau suatu saat nanti kita berhasil, kita nggak sombong. Kita ingat dari mana kita berasal, kayak bener-bener gimana ya, kayak bener-bener anugerah dari Tuhan. Dan hidup itu kadang akan naik, kadang turun, tidak selalu di atas dan tidak selalu di bawah. Suatu saat juga banyak struggle ke depannya, tapi saya akan kembali ke diri saya. Someone ketika kita susah, bahwa I just a human, kembali lagi. Makanya saya butuh yang non-human untuk membantu saya melewati masa ini. Lalu bagaimana saya membuat keputusan saat mengalami keterpurukan. There are always trigger sebelum kita memutuskan sesuatu hal. Kalau misal orang taunya kita baik-baik aja, makanya saya butuh non-human untuk menyelesaikan, membantu semua ini, melewati masa ini. Lalu bagaimana saya membuat keputusan saat diri saya sedang berada di bawah. Misal orang taunya ulang tahun ke-20 itu adalah momen, tapi sebenarnya buat saya what happened in the birthday gitu kan. Itu ingat banget, di hari itu ada suatu momen saya merasa diri saya itu sedang sendiri, padahal saya sedang merayakan yang ke-20 tahun dengan banyak orang di sekeliling saya. Tapi saya tetap saja
hati saya sedang merasakan kesendirian itu ingat banget. Saya selalu ingat kalau di rumah setiap ada acara yang birthday ataupun yang lain, pasti selalu ada yang namanya cake atau gift gitu ya. Meskipun itu perayaannya bukan yang mewah, tapi ada aja. Dan di situ saya ngerasa bahwa ini hari saya. Tapi mengapa saya merasa di hati saya merasakan saya sedang sendiri, dan saya nggak bisa cerita karena nggak mau mereka yang mengadakan semua itu merasa tidak dihargai. Nah, tapi itu menjadikan aku suatu momen jadi benar-benar teringat, dan itu satu momen dimana saya merasa bahwa kayak gini, mau sampai kapan aku seperti ini. Dan di situ saya mulai berubah, lalu menentukan okay, that is, saya harus jadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang bangkit, pengen bisa membuat kedua atau keluarga bahagia. Nggak mau fokus ke diri kita sendiri, tapi saya mau fokus ke visi dan misi untuk kedepannya dan mimpi selanjutnya. Mau apa sih mimpinya ke depan nanti, mau seperti apa? Kalau mau bisa bayangin kehidupan yang luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.